Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kecemasan dalam hubungannya dengan tidur siang ya. Apakah ini ada hubungannya ya? Mengapa saya bahas tema ini? Karena saya sendiri pernah mengalami ya teman-teman ya. Bahwasanya ketika kecemasan itu tinggi ya, seringkali kita ini merasa mudah sekali kaget ya, terutama ketika tidur siang ya. Jadi ketika mau tidur masih masih bersiap-siap mau tidur, jadi belum dalam tidur yang sesungguhnya ya. Jadi ketika awal-awal masuk ke tidur ya, jadi kita seringkali itu, bukan kita ya, saya khususnya ya, itu seringkali merasa kayak geragapan gitu ya. Jadi kayak tidur itu ah, kaget gitu ya. Habis itu ketakutan, jantung berdebar, kemudian keluar keringat dingin gitu ya. Saya pernah mengalami itu teman-teman ya, makanya perlu sekali kita bahas ya. Saya yakin nggak saya sendiri ya, masih ada teman-teman yang mengalami hal yang sama ya. Dan itu memang saya akui, dan saya saya coba untuk mempelajari ya, mengapa kok saya seperti itu ya. Tetapi anehnya ketika di siang itu atau di hari itu atau di waktu-waktu sebelum saya tidur siang, pikiran saya positif, enak, dan happy ya, tidak memikirkan sakit, nggak berpikir tentang penyakit berat, terus nggak ada sensasi lambung, itu ya bisa enak ya, bahkan bahkan kayaknya itu nggak butuh tidur siang lagi gitu teman-teman ya. Dan tidur siang itu kalau saya pribadi ya, itu saya kurang 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 cocok dari dulu ya. Ya memang kebiasaan kerja ya, jam kerja, kemudian istirahat pun hanya sebentar, dan itu kalau dibuat tidur itu malah pusing ya. Karena apa? Nggak tenang lah, karena jam sekian kita harus segera kembali melanjutkan pekerjaan gitu, teman-teman ya. Tapi sekarang ini ya, ketika menderita sakit-sakit lambung yang ber apa namanya ini yang beruntutan nih ya, yang sembuh kambuh ini, saya kadang itu merasa masih ingin sekali ya bisa tidur siang itu dengan tenang ya. Mengapa demikian? Sebagai salah satu healing ya, sebagai relaksasi otak. Mengapa demikian? Karena kita mungkin dari pagi bangun tidur itu sudah menerima banyak gangguan ya, di lambung sakit, kena pikiran cemas ya. Dan ketika masuk waktu siang itu kayaknya sudah ingin mengendurkan saraf gitu ya, tidur. Tetapi apa yang terjadi? Bukan malah pikiran yang semakin tenang, tubuh yang semakin fresh, tapi malah semakin menjadi ya. Tiba-tiba mendadak kaget ya, padahal nggak tahu, nggak jelas kagetnya itu apa gitu ya. Mimpi pun belum masuk ke alam mimpi yang sebenarnya juga itu. Nah, dalam hubungannya dengan kecemasan itu, menurut pengamatan saya ya, dari pengalaman saya, itu memang saling berkaitan teman-teman ya. Jadi sebaiknya bagaimana Bang? Kalau kita mulai pagi itu sudah terserang cemas terus, apakah kita teruskan dengan tidur siang? Sebaiknya jangan teman-teman ya. Karena apa? Kita akan semakin kita akan menghadapi masalah baru ya. Ya itu tadi loh teman-teman, kaget-kaget gitu ya. Itu karena apa? Otak kita ini satu sisi kita ingin istirahat, ingin tidur ya, lemas, ngantuk ya, tetapi otak kita itu masih kencang, masih muter kencang ya, mikir ini dan itu yang nggak pasti, yang nggak jelas. Mikirkan ini kena apa saya dari pagi kok masih sakit, lambung kok belum enak gitu ya, takut, khawatir ini khawatir itu, masih kencang muter. Tapi di satu sisi kita sudah kelelahan, jadinya seperti itu. Jadi gelombangnya itu nggak stabil gitu tuh. Beda dengan yang dari pagi itu bahap happy,
rileks, senang ya, kemudian melakukan aktivitas kemudian capek, kita tidur dengan enak, beda sekali ya. Itulah teman-teman, jika teman-teman mengalami hal demikian ya, yang sering kaget-kaget seperti saya, ada dua hal ya yang ingin saya nasihatkan. Yang pertama, teman-teman harus bisa mengendalikan kecemasannya mulai dari pagi sampai siang ya. Kalau nggak bisa mengendalikan ya, masih tetap tegang, cemas, sebaiknya jangan tidur siang. Habiskan waktunya untuk hal yang positif ya, entah itu membersihkan motor, membersihkan rumah, atau apapun, yang penting jangan diam. Itu nanti kalau sudah teralihkan, kemudian teman-teman capek, kemudian ngantuk, nanti bisa enak tidurnya. Tapi kalau memaksakan diri dalam keadaan yang masih kecemasannya masih tinggi, kemudian berbaring, kemudian mencoba untuk tidur, jadinya seperti itu. Kaget, tersentak-sentak, jantung berdebar, keringat dingin, maka semakin kacau ya. Itu tadi ya teman-teman. Tapi kalau dari pagi itu teman-teman sudah bisa mengendalikan, atau teman-teman ini sudah terlatih melawan anxiety-nya, itu sudah tangguh, sudah pinter menepis, mengalihkan, menaklukkan ya, dengan trik-trik, dengan cara yang sering kali saya ajarkan ya, mengalihkan itu sudah bisa mengalihkan ya, tentu teman-teman boleh tidur siang ya, ada masalah. Yang penting sudah makan dulu, sudah sholat zuhur, kewajiban-kewajiban sudah beres ya, oke lah, bisa istirahat sampai jam 2 gitu ya. Setelah itu jam 2 ke atas jangan tidur siang lagi, apalagi sudah masuk asar ya. Itu karena itu Rasulullah sendiri sudah mengingatkan ya, orang yang tidur setelah asar itu akalnya akan mirip-mirip, hampir-hampir kayak orang gila gitu ya, kebingungan ya. Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu ya. Kalau memang harus istirahat siang, istirahatlah, tidak ada masalah. Tapi itu tadi, setelah sholat zuhur, setelah makan, sudah nggak ada sesuatu yang menanti lagi, sudah beres semuanya, nah baru teman-teman tidur siang. Abang sendiri apakah masih tidur siang? Jujur saya sekarang ini, saya punya banyak waktu tidur siang sebenarnya ya. Saya punya banyak waktu, beda dengan dulu. Tetapi saya memang saya coba untuk tidur siang, tetapi sulit sekali teman-teman ya. Sulit karena memang saya sudah terbiasa, di otak saya ini nggak tidur siang gitu. Saya coba kayak gimana pun caranya, padahal sudah capek, sudah lelah gitu, tapi tetap saya susah tidur siangnya ya. Jadi saya jarang sekali ya terkena sensasi kaget itu, karena memang saya nggak tidur siang. Buat teman-teman yang masih sering kaget-kaget, sebaiknya nggak usah tidur siang, nggak apa-apa kok teman-teman. Kalau menurut saya itu justru mempermudah, ketika malamnya, ketika mau tidur, saya lebih mudah tidur ya. Tapi kalau siang saya tidur siang, apalagi agak lama, malamnya itu saya kebanyakannya itu susah tidur ya. Badan terasa masih segar, otak masih bisa mikir. Dari jam 10 malam itu masih masih terang gitu ya, mikir ini mikir itu, buat planning buat ini, atau mau merencanakan konten apa, itu apapun itulah masih bisa terpikirkan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau sudah dari siang itu energi kita sudah terkuras habis, pikiran kita sudah terkuras habis, udahlah teman-teman, jam 9 malam atau jam 8 kita sudah mulai loyo ya, sudah mulai suntuk ya, sudah mulai mengantuk. Nah itu tepat sekali untuk dipakai untuk tidur ya. Itu aja saran saya teman-teman. Jadi apa hubungan antara kecemasan dengan tidur siang? Ada hubungannya ya. Kalau teman-teman masih kecemasannya masih tinggi, itu otomatis akan mempengaruhi kualitas tidur siang. Jadinya apa? Jadinya sering kaget-kaget ya. Itu juga akan membuat semakin ketakutan. Sebaiknya alihkan atau hindari buat beraktivitas yang ringan-ringan, yang rileks, yang santai-santai, yang menyenangkan. Itu caranya ya. Tetapi kalau dari awal pagi hari teman-teman moodnya sudah bagus, sudah happy, sudah rileks, kemudian teman-teman ingin tidur siang, silahkan tidur siang. Itu tadi, tidur siang itu kalau ingin nyaman, kalau ingin enak ya, kalau ingin mendapatkan efek positif dari tidur siang, teman-teman harus memiliki pikiran atau mood yang enak sebelum tidur itu. Itu aja rumusnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.